Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabria dari jurusan Pendidikan Matematika kelas A angkatan 2018 UIN Alauddin Makassar. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji konvergensi deret kompleks, yaitu pada metode uji rasio, khususnya pada metode uji rasio. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang uji rasio itu sendiri, maka perlu kita tahu bahwa uji konvergensi deret kompleks adalah pengujian suatu deret kompleks. Apakah suatu deret tersebut termasuk deret konvergen atau dia termasuk deret divergen. Nah, untuk menguji konvergensi suatu deret, kita harus menguasai beberapa metode. Jadi di sini metodenya ada 6. Yang pertama itu teorema divergensi, yang kedua uji rasio, yang ketiga uji akar, yang keempat uji integral, yang kelima uji deret berganti tanda, dan yang terakhir ada uji banding. Nah, jadi di sini telah kita ketahui bahwa uji rasio ini merupakan salah satu dari metode untuk menguji konvergensi suatu deret. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perlu tahu terlebih dahulu uji rasio itu sendiri sebelum kita ke contoh soalnya. Nah, jadi di sini kita andaikan sigma Zn adalah deret yang suku-sukunya tak negatif, dan kita andaikan bahwa limit n menuju tak hingga Zn tambah 1 per Zn sama dengan rho. Jadi di sini apabila rho-nya lebih kecil daripada 1, maka ia termasuk deret konvergen. Kemudian apabila rho-nya lebih besar daripada 1, maka ia termasuk deret divergen. Sedangkan apabila rho-nya sama dengan 1, maka deret tersebut bisa jadi konvergen dan bisa jadi juga divergen. Nah, untuk lebih memahami tentang uji rasio itu sendiri, maka mari kita sama-sama simak contoh soalnya. Jadi ini contoh soal yang pertama, yaitu sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 3n dikali 2i pangkat n. Jadi penyelesaiannya kita lihat. Jadi ini kan pengandaiannya yang tadi penjelasan sebelumnya, itu rho sama dengan limit n menuju tak hingga Zn tambah 1 per Zn. Nah, jadi kita pakai rumus ini, uji rasio. Nah, maka rho sama dengan limit n menuju tak hingga 3 dikali n tambah 1 kali 2i pangkat n tambah 1. Jadi di sini kan Zn tambah 1. Makanya di sini itu jadi n tambah 1 kali 2i pangkat n tambah 1. Di sini kan n-nya kita ubah jadi n tambah 1 berdasarkan rumusnya ini. Per Zn. Jadi Zn-nya itu di sini kan 3n dikali 2i pangkat n, makanya di sini kita langsung tulis saja 3n dikali 2i pangkat n. Nah, selanjutnya rho sama dengan limit n menuju tak hingga n tambah 1 kali 2i pangkat 1 per n. Jadi di sini kan 2i-nya sama, di sini 2i. Makanya kita bisa langsung operasikan pangkatnya n tambah 1 dikurang n, berarti sisa 1. Nah, di sini pun 3-nya di sini kan habis. Jadi sisa n tambah 1 per n. Nah, selanjutnya dari sini di sini sebenarnya sama saja. Cuman kita ubah bentuknya supaya agak lebih mudah. Dan dari sini juga kenapa kita ubah bentuknya, supaya nanti di sini kita masing-masing limitkan sini sama ini. Jadi limit n menuju tak hingga n tambah 1 per n. Jadi limitnya itu hasilnya itu 1. Nah, begitupun di sini dikali 2i. Jadi di sini bukan x ya, ini kali. Jadi makanya rho-nya sama dengan 1 dikali 2i. Nah, sehingga rho-nya sama dengan 2i. Nah, supaya i-nya ini hilang, i-nya di sini hilang, maka kita harus mutlakkan. Nah, setelah kita mutlakkan, makanya rho-nya menjadi sama dengan 2. Karena rho-nya sama dengan 2, berarti
ini kan rho-nya lebih besar daripada 1 berdasarkan syarat yang tadi, bahwa apabila rho-nya lebih besar daripada 1, maka ia termasuk deret divergen. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, sigma n tambah 1. Sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dengan 2 tambah i pangkat n per n faktorial. Ya, jadi di sini kan tadi sama seperti soal sebelumnya. Jadi kita pakai rumus ini, kemudian rho sama dengan limit n menuju tak hingga 2 tambah i pangkat n tambah 1. Sama juga penjelasannya yang tadi, karena di sini kan rumusnya Zn tambah 1, makanya n-nya ini kita ganti menjadi n tambah 1 per n tambah 1 faktorial. Ini. Per Zn-nya. Jadi Zn-nya itu ini. 2 tambah i pangkat n per n faktorial. Kayaknya kita langsung tulis saja. Nah, kemudian rho sama dengan limit n menuju tak hingga 2 tambah i pangkat n tambah 1 per n tambah 1 faktorial dikali n faktorial per 2 tambah i pangkat n. Jadi di sini kan tadi awalnya pembagian, makanya setelah kita kalikan ini jadi bertukar. Kan di operasi perkalian memang seperti itu. Dan kenapa kita juga jadi ubah jadi tanda kali di sini, ubah jadi operasinya jadi perkalian supaya nanti juga memudahkan untuk pengoperasian selanjutnya. Nah, jadi di sini rho sama dengan limit n menuju tak hingga 2 tambah i pangkat n tambah 1 per 2 tambah i pangkat n dikali n faktorial per n tambah 1 faktorial. Jadi di sini kita hanya lakukan tukar posisi ya, tukar posisi n tambah 1 faktorial dengan 2 tambah i pangkat n, sedangkan yang di atasnya ini kan tetap sama, ini ya. Cuma kita tinggal tukar posisinya karena di sini, karena setelah kita tukar posisinya, maka 2 tambah, ini kan maka setelah kita tukar posisinya, didapat bahwa ini bilang pokoknya sama, sehingga pangkatnya bisa kita langsung operasikan. Berarti n tambah 1 dikurang n, pangkatnya kita kurang, makanya sisa 1. Makanya di sini 2 tambah i pangkat 1. Jadi satunya tidak usah kita tulis. Kemudian kali n faktorial per n tambah 1 kali n faktorial. Jadi di sini n tambah 1 faktorialnya kita uraikan. Kenapa langsung bisa dikali n faktorial? Jadi ini sama saja kalau misal di sini n tambah 2 faktorial. Jadi kalau kita uraikan berarti menjadi n tambah 2 faktorial, n tambah 2 dikali n tambah 1 dikali n faktorial. Nah, jadi tujuannya di sini supaya n faktorialnya nanti bisa dimatikan, bisa habis. Nah, jadi selanjutnya rho sama dengan limit n menuju tak hingga 2 tambah i. Sini 2 tambah i dikali 1 per n tambah 1. Nah, jadi itu tujuannya tadi. Kenapa kita uraikan di sini supaya nanti juga bisa dimatikan, bisa habis n faktorialnya dengan n faktorialnya. Nah, selanjutnya rho sama dengan limit n menuju tak hingga 2 tambah i. Ini langsung kali saja, 2 tambah i kali 1 berarti 2 tambah i per n tambah 1, n tambah 1. Nah, selanjutnya kita uraikan di sini 2 tambah i, limit n menuju tak hingga 2 tambah i per n tambah 1 itu limit n menuju tak hingga itu 0 per 1. Kemudian itu hasilnya 0. Dan rho-nya itu sama dengan 0. Jadi, karena rho-nya sama dengan 0, berarti rho-nya ini lebih kecil daripada 1. Nah, berdasarkan juga tadi di syarat sebelumnya, syarat dari uji rasio itu sendiri, bahwa apabila rho-nya lebih kecil daripada 1, maka ia termasuk dari deret konvergen. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga, yang terakhir. Jadi di sini soalnya, sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dengan 1 pangkat n per n kuadrat tambah i. Nah, penyelesaiannya jadi tetap kita gunakan rumus yang tadi. Karena ini kan merupakan ujian rasio. Jadi kita pakai rumus yang tadi. Nah, langkah-langkahnya pun sama. Karena rumusnya Zn tambah 1, makanya n-nya di sini kita ubah jadi.
Jadi, I pangkat N tambah 1 per N tambah 1 kuadrat tambah I per I pangkat N per N kuadrat tambah I. Jadi Zn-nya kan ini. I pangkat N per N kuadrat tambah I. Nah, kemudian rho sama dengan limit N menuju tak hingga I pangkat N tambah 1 per N tambah 1 kuadrat ditambah I kali N kuadrat tambah I per I pangkat N. Jadi, pengoperasiannya ini sama tadi di contoh soal yang kedua. Jadi di sini kita ubah jadi operasi perkalian supaya juga memudahkan. Nah, selanjutnya dari langkah ini maka menjadi rho sama dengan limit N menuju tak hingga I pangkat N tambah 1 per I pangkat N dikali N kuadrat tambah I per N tambah 1 kuadrat ditambah I. Nah, jadi sama juga di contoh soal yang kedua tadi. Di sini kan tinggal ditukar posisinya di sini di bagian bawahnya. Makanya di sini hasilnya jadi rho sama dengan limit N menuju tak hingga I pangkat 1. Karena bilang pokoknya sama, I-nya sama di sini. Berarti N tambah 1 bisa langsung dikurangkan dengan N. Makanya di sini sisa 1. Nah, dikali N kuadrat tambah I per N tambah 1 kuadrat tambah I. Nah, jadi di sini tetap. Kemudian di sini kan oh iya, langsung saja kita kali masuk I pangkat 1 kan itu juga sama saja dengan I. Makanya kita langsung kali masuk saja I dikali N kuadrat tambah I. Nah, per N kuadrat tambah 2N tambah 1 tambah I. Jadi, di sini kita uraikan. Kita jabarkan N tambah 1 kuadratnya jadi N kuadrat tambah 2N tambah 1. Makanya, rho sama dengan limit N menuju tak hingga I N kuadrat kurang 1. Jadi di sini kita kali masuk. Oh, di sini tanda tambah. Karena I kali N kuadrat. N kuadrat di sini. Oh tidak, I kali I itu sama dengan minus 1. Imajiner. Per N kuadrat tambah 2N tambah 1 tambah I. Jadi di sini setelah kita uraikan makanya rohnya itu sama dengan 1. Kita limitkan di sini. Limitkan N menuju tak hingga, maka hasilnya rohnya itu sama dengan 1. Jadi karena rohnya sama dengan 1, makanya kita belum bisa tentukan apakah dia konvergen ataukah dia divergen. Nah, sekian dulu dari materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.